Bang Jack. Halo, Rara. Halo. Jadi gini, kita kan sudah selama 6 bulan lebih ya, kurang lebih kita sudah dilanda oleh COVID-19. Nah, selama waktu itu juga ekonomi kan menjadi lesu lantaran daya beli masyarakat itu terdampak juga dari pandemi ini. Nah, salah satu yang terdampak itu adalah bisnis di bidang outdoor. Nah, selain melesukan daya beli masyarakat, bisnis outdoor terdampak cukup parah juga dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak bepergian. Berarti kan teman-teman atau orang luar kan nggak boleh camping tuh bang, ya kan? Iya, Terus nggak boleh jalan-jalan. betul. Nah, otomatis kan bisnis outdoor yang sedang berjalan sekarang ini agak sedikit menurun ya omsetnya. Sangat. Sangat. Iya, jadi kita mau coba diskusi soal bagaimana nasib pembisnis outdoor di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan salah satunya di sini ada Bang Ahmad Jakarya ya, atau yang biasa dipanggil akrabnya Bang Jack. Nih awalnya aku tanya, nih abang lagi sibuk apa nih bang sekarang? Lagi sibuk apa ya? Ya, lagi sibuk benahin toko, benahin toko. Ah, eh, Naikin ini. Kita lagi gencar di sosial media, jadi lagi kita tingkatin traffic. Terus kemarin kebetulan juga baru selesai project bikin video klip Cozy Republic. oke. Jadi videonya itu tentang apa tuh bang kalau boleh tahu? Video klip lagu terbarunya Cozy Republic gitu, tapi Oke. memang berhubungan tentang Indonesia gitu. Jadi memang uh, ada sebelum itu ada video kita tentang story dari lagu itu. Oke. Berarti ini salah satu proyeknya dari Jelatan ya bang ya? Kerjasama gitu, kebetulan kita Kerjasama. ketemu, memang mungkin ya kejodohnya kita ketemu sama Cozy Republic dan kebetulan satu visi gitu kan tentang apa membuka atau apa ya, menggali, memperlihatkan kekayaan alamnya Indonesia, dan lagi jiwa nasionalis Indonesia gitu. Jadi kebetulan kan banget, pas banget banding sama ulang tahun negara kita. Jadi Hah? ya udah, sama kita yang garap gitu. Oh, kira-kira kapan tuh bang tayangnya? Kayaknya seru banget videonya. Kebetulan baru kemarin rilis, udah naik. Oh gitu. Udah naik ya? Wah, Iya, boleh nih bang jadi kalau bisa. misalkan boleh gitu bang. Ya, jadi bisa kalau mau nonton aja langsung di channelnya Zlatan Adventure di YouTube-nya. Di YouTube-nya ya Jelatan Adventure. Jadi teman-teman kalau mau lihat video terbaru soal garapan dari apa? Cozy Band tadi bang ya? Iya, ya Cozy Ah, Republic. oh sorry, dari Cozy Republic yang digarap berbarengan dengan Jelatan Adventure, silakan ditonton di channel YouTube-nya Jelatan Adventure. Pasti videonya keren banget. Tapi habis ini aku kasih tonton ya bang. Ya, Oke, nah kita balik lagi ya bang ya. Nah ini kan kita ya, lagi masuk pandemi nih bang, bukan masuk pandemi sih, kita sudah kurang lebih 5 bulan dilanda oleh pandemi COVID-19 ya. ya, Dimana semuanya itu kita jadi ada semacam pembatasan sosial, terus jaga jarak, mesti di rumah aja, terus nggak boleh keluyuran gitu kan, otomatis kan orang-orang yang pengen piknik, pengen wisata kan direm semuanya tuh nggak boleh kemana-mana. Itu berpengaruh sama bisnis outdoor yang abang jalani. pengaruh banget, Nah, pengaruh boleh banget sih. diceritakan, Gitu. bang itu pengaruhnya seperti apa, sampai bagaimana pengaruhnya itu sampai separah apa gitu, apakah omsetnya benar-benar turun, terus ada pengurangan karyawan kah gitu. Kalau misalkan memang sudah kali ekstrim itu boleh ceritain tuh bang gimana?
Oke, dari awal pandemi itu mulai kan dari akhir Maret ya, akhir Maret Ya. masuk ke April gitu. Itu sih pas di April sih lebih lebih di akhir bulan itu kita efeknya kerasa banget dari April, Mei, Juni itu Ya. banget terasa kita kehilangan omset itu mungkin sekitar 80 sampai 90%. Wow, besar banget ya bang. Sampai segitu. Besar banget, Oke. 80 sampai 90%. Oke, oke. Terus Gitu. gimana bang? Terus Hah? yang kita sih udah gini, kita sedang memfokuskan untuk naikin ini ya, sosial media, marketplace kita, karena kan memang di outdoor ini untuk toko ya, bukan Hmm. produsen. Iya, toko. Main di fokus di sosial media ataupun di gitu itu masih sangat jarang. Dan kebetulan memang dari tahun lalu kita sudah fokuskan di bidang itu, jadi alhamdulillah kita tertolong terbantu dari marketplace kita gitu. Jadi walaupun orang-orang intensitas pengunjungnya berkurang, Hmm. mungkin daya belinya juga orang berkurang, tapi di marketplace kita Tetap ya, tidak tetap jalan. berjalan dan ya karena memang bukan baru mulai, masuknya itu mana baru setahun sih, baru setahun, nggak Ah. baru-baru banget. Hmm. Jadi kita tidak bisa dari agar itu. Oke, abang yang tadi kalimat terakhirnya boleh diulang bang, soalnya di sini putus-putus dengarnya. Ya Maaf, di maaf. jadi Hah? di ini ya, jadi kita udah bisa bisa kebantu lah, bisa kebantu Hmm. efek efek positifnya dari yang kita garap selama setahun kebelakang. Contohnya, kita nggak hanya mengandalkan kita, tapi ada kemampuan lain dari kita gitu. Terus kalau Iya. perihal ini pengurangan karyawan, efek Hmm? lainnya, kan bantu Hmm? berapa gitu. Ada Kita kemarin beberapa pengurangan menghindari untuk karyawan. lebih lebih tepatnya gini sih, kita menghindari Hmm? banget yang namanya pengurangan sebenarnya gitu. Kalau bisa kita pertahankan, kita atur di sini dengan sistem rate gitu, atau mungkin mereka yang shift. Jadi kita juga bisa ngebantu mereka agar tetap dapat penghasilan, tapi memang normal normal sesuai bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi kita mungkin tengah kayak 5, kita shiftingnya 2 hari, jadi gantian kita nggak kasih gaji gitu, tapi mereka masih dapat penghasilan. Iya, seenggaknya apa ya, mungkin minimal tidak mem-PHK karyawan, tetapi tetap bekerja di sana. Tapi untuk upah atau untuk gajinya agak dikurang sedikit gitu ya Bang. Betul sekali, jadi buat menekan beban operasional ya gitu. Betul, beban profesional. Dan siapa tahu juga orang-orang yang beli di marketplace-nya Jelatan kan belum tentu dipakai untuk hari ini juga kan. Siapa tahu nanti mereka memang Betul. siapa tahu itu memang barang-barang yang sudah lama banget dicari, terus kan mereka nggak kemana-mana nih, terus mereka akhirnya nabung punya uang beli, dan nanti dipakainya itu setelah pandemi ini berakhir gitu. Jadi Ya, katanya jalan apa, salah satu jalan terbaiknya adalah meskipun tidak jualan secara offline tapi online tetap jalan, jadi tidak terlalu menurunkan omset gitu ya. betul. Tidak terlalu. Ya, alhamdulillahnya kita masih bisa survive lah Masih gitu. bisa survive. Masih bisa Lalu survive. lalu ada ini nggak bang, kayak semacam kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain gitu, misalkan demi mempertahankan bisnis outdoor ini gitu di tengah pandemi. Kerjasamanya belum, secara khusus sih belum ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke divisi digital marketing, itu ya yang kita kita apa ada kerjasama khusus kayak tadi contohnya dengan Kerja Republik gitu, ataupun dengan salah satu produsen yang
kita garap produknya, kita bikin konten-kontennya, mereka siap untuk ngasih kita amunisinya gitu, siap untuk nyetokin barangnya, kayak gitu sih, ada di beberapa. Salah satunya video klip yang Abang garap kemarin itu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu tuh Bang, pas lagi bikin video klipnya tuh pas lagi masih masa pandemi atau sebelum pandemi Bang? Masih, masih, Masih baru pandemi? kita baru selesai ya bulan lalu kok, sebulan yang lalu persis kita pergi ke Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh. Gitu Oh, di jadi tempat syutingnya di ya, Ciletuh. Oke, baik. ya Jadi berarti nanti video klipnya itu ada mengandung apa ya, mungkin ada seperti masker kah atau gimana, atau nanti ada sesuatu yang pengen disampaikan di video tersebut itu kan, nggak cuma hanya menawarkan atau menyuguhkan pemandangan landscape itu yang paling indah. ya. Kalau untuk pandemi ya, kalau enggak menjelaskan atau apa menjelaskan apa, tapi memang lebih untuk mengupas keindahannya Indonesia sama semangatnya, mengembalikan semangat Indonesia gitu, rakyat Indonesia lebih terbangun lagi, terbakar lagi gitu. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih, Jelatan itu berdirinya sejak kapan dan kenapa dinamakan Jelatan Adventure? Boleh kita kasih sedikit Bang? Berdirinya tahun 2014. Itu kalau untuk betul 2014. Tapi kalau untuk artinya Zlatan Adventure karena memang iya kebetulan kan di sini saya juga mewakili dari ayahnya Bang Fajar, jadi dari pemahaman teknik dan bisa kita kadang orang banyak asumsi yang oh mungkin karena di daerah selatan jadi Zlatan, itu bisa juga kita iakan gitu, tapi kata Zlatannya itu juga unik gitu, itu diambil juga dari apa gitu, itu bisa di searching artinya. Oh gitu. Jadi kalau untuk abang sendiri nih sama si ownernya lah, mungkin Jelatan itu punya arti sendiri apa gitu? Misalkan, kan kalau searching di Google mungkin orang udah ya. Kalau bagi abang sendiri dan si pemiliknya nih Jelatan, mungkin punya arti yang tersendiri gitu bang. Kalau misalkan kita nyari di Google kan banyak tuh secara umum artiannya. Nah kalau dari abang sendiri itu Jelatan artinya apa? Nah, kalau kita ambil artinya sendiri sih, kita balik lagi ke logo kita yang di belakang ini segitiga. Gitu. Segitiga gunung berjajar ada 3 gitu kan. Tapi terlihat gitu. Tapi terlihat ujungnya sama. Jadi kita maksudnya sih tidak ada mengkategorikan, kita tidak ada yang apa ya? Ada yang tinggi gitu posisi dan jenisnya gitu, kita apapun itu kita sama rata gitu kan, mau dari atas sampai bawah kita kerja bareng, kita berjuang gitu. Jadi memang tujuannya salah satu dari Bang Fajar sendiri untuk bermanfaat buat semua orang, terutama buat kesehatan. Jadi lebih ke situnya sih, lebih ke bermanfaat buat orang manfaat buat orang lain ya. Dan mungkin kalau di dunia penciptaan itu semua sama, tidak ada kata-kata senior, junior gitu ya bang. Betul. Karena kan kalau misalkan orang naik gunung gitu kan ketemu sama orang yang kelihatannya udah agak sedikit sepuh nih, udah sedikit tua, pasti dibilangnya, itu pendaki senior gitu. Terus kalau bagi kita yang apa namanya yang mungkin penampilannya biasa aja atau apa, mungkin dibilangnya terus mungkin pas lagi pemula, iya dibilangnya junior gitu kan. Padahal mas sebenarnya kalau kita udah di gunung mah sama aja gitu ya bang ya. Maksudnya gak ada yang senior, gak ada yang junior ya, sama-sama aja naik gunung. Ayo kita bareng-bareng nikmati alam gitu. Iya, betul, sama aja. Balik lagi gitu kan, kayak dari
seberapa seringnya mereka mendaki ataupun traveling segala macam bentuknya gitu, tapi balik ke jiwanya mereka itu lebih ke kalau cuma sekedar ikut-ikutan doang juga setiap bulan banyak banyak yang buka gitu. Kalau kita sampai ke pandemi gitu ya, jadi normal banyak open trip atau banyak apapun gitu, banyak yang buka gitu. Tapi kalau cuma sekedar melihat dari berapa banyak kita mendaki gunung atau kita traveling, ini sama kualitas sih, lagi kejiwaan itu. Setuju. Oke, ini teman-teman bisa ini ya mengajukan pertanyaan nih soal diskusi kita malam ini. Nanti kita jawab ya, kita jawab bareng-bareng ya. Oke, siap. Oke, sembari teman-teman mengajukan pertanyaan, sambil kita lihat-lihat juga, mungkin di sini abang bisa kasih ke kita nih, kalau misalkan ada yang mau membangun bisnis outdoor gitu di tengah pandemi seperti ini, atau mungkin nanti buat catatan mereka nih, gue pengen punya bisnis outdoor juga, gimana sih cara-cara awalnya gitu. Jadi kita kasih sharing sedikit, siapa tahu mereka memang ada yang pengen punya bisnis outdoor seperti yang abang di belakang contohnya. Gimana maksudnya? Kalau dari gue sih lebih ke niatnya dan jangan Niat dulu ya. Nah, jadi gini kan. Kalau modal gimana bang? Kalau modal? Kalau modal. Iya. Kalau niatnya udah kenceng nih bang, ya kan? Niatnya udah kenceng, niatnya udah bagus, pokoknya usaha banget dah gitu. Tapi modalnya belum ada, gimana tuh bang? Kalau niatnya udah ada kan, tapi lagi ke niatnya akhirnya dia gitu. Jadi kalau niatnya udah ada, pasti jalan ada aja gitu ya bang. Ya. Jalannya banyak gitu ya. Ya, kalau misalnya niat doang tanpa usaha ya kan ada kendala ya, kayak gitu sih. Jadi kalau berbicara modal, sebetulnya Labuan sendiri sejarahnya bukan dengan basic orang yang punya modal besar kok gitu, tapi memang dari dan konsistensi sih gitu. Karena kalau dari di dunia bisnis ya, banyak yang sekedar ikut-ikutan, boomingnya sedang lagi booming apa, kayak contoh misal sekarang misal aja ya, saya nggak mau bidang, tapi misal lagi ada bisnis 2-3 tahun belakangan bisnis kopi sedang booming gitu, kita pun outdoor itu mungkin ditarik ke belakang, lalu masih sedikit gitu. Tapi kalau berbicara di 5 tahun ke belakang makin banyak yang menjamur lagi. Tapi ya balik lagi konsistensinya seperti apa, itu sih. Jadi yang penting niatnya dulu, sudah niat usaha, lalu konsisten ya bang ya? Konsisten. Ya, betul. Berarti yang utama itu 3. Niat, usaha, dan konsisten. Kalau misalkan dia nggak konsisten, baru jatuh sekali, usahanya dia nggak mau bangun lagi. Ya, betul. Kebanyakan kayak gitu sih. Ya, jadi takut itu. Gue udah keluar modal banyak nih, tapi ternyata cuma dapat segini. Biasanya kan begitu ya. Jadi yang namanya punya usaha, masih sabar, masih menjalani prosesnya, masih menikmati prosesnya, gitu ya. Betul. Apa maaf ya bang ya, kalau rada-rada gimana suaranya, soalnya di sini rada sedikit delay. Aku juga dengar suara abang nih masih kayak putus gitu, rada sedikit delay sih. Tapi mungkin ya gitulah, belum bersahabat di sinyal masih saja dulu bang. Ya, karena memang kendala kita di sinyal sih, benar. Iya, tapi kalau untuk suaranya Rara sih udah nggak delay, suaranya nggak delay. Ya, nah, agak sedikit, agak sedikit cuma ada
Nah, iya, tapi suara abang tadi tuh agak sedikit delay dan agak sedikit putus gitu, makanya maaf kalau ada sedikit loading. Ya nggak Kalau apa-apa. kalau agak sedikit loading mencerna apa kata-katanya abang karena emang di sini sinyalnya lagi nggak bagus banget di sini. Ya, Oke, berarti kita lanjut aja emang ya, semoga nanti sinyalnya tetap bersahabat sama kita. amin. Oke, amin. Oke, nih coba kita sapa dulu nih sama teman-teman yang sudah bergabung sama kita. Ada yang bertanya nggak ya? Mm-mm. Coba kita lihat. Tadi di atas kayaknya ada yang tanya deh tuh. Coba. Ada yang tanya ya? Coba kita Iya tadi lihat. tanya saya underscore cancer. Siapa? Coba abang dibaca. Boleh dibaca bang? Pertanyaannya apa? Soalnya di Agak aku ke atas ya tadi sih. agak ke atas. Oh, Oh gini. Jadi ada pertanyaan nih bang dari mm, Dwi Fajar. Dari Dwi Fajar. Nah, pertanyaan itu adalah ada berapa gunung yang masih punya Indonesia? Waduh, maksudnya apa ya pertanyaannya? aduh, Jadi ini pertanyaan tweet itu, apa gimana? Kalau benar ditanya, iya, harusnya kita jadi yang dia, tanya ya. iya. Jadi dia bertanya nih, Sudi Fajar, ada berapa gunung yang masih punya Indonesia? Coba bang, tolong dibantu jawab bang. Waduh, Ini mungkin orang salah ketik kali ya atau gimana ya? Kita susah nih kita cernanya. Ada berapa gunung yang masih punya Indonesia? Coba bang, bantu jawab bang. ada banyak. Ini ada banyak. Hah? Hitung sendiri. Kita dulu sendiri. Atau coba Yang gini jelas bang. Atau coba gini bang, coba disebutkan Seven Summitnya Indonesia aja deh bang. Jadi jangan gimana? ya kan? Gimana? Seven Summitnya Indonesia aja deh bang. Oh, sama summitnya Indonesia aja. Sama Coba. summitnya Indonesia. Gila ini putus. Gila banget. Halo. Nah, Iya, ini gimana bang? Coba bang jawab bang, Seven Summitnya Indonesia bang. Gunung di Indonesia. ya. Gimana? Ini kan tadi ada yang nanya nih, ada berapa gunung yang masih punya Indonesia? Nah, abang jawab aja, Ya, kita kalau itu punya udah. Seven Summit Indonesia, bla gitu. Enggak, kalau kita sih punya banyak. Tadi kalau jawaban gue ya, kita punya Jawabannya banyak. bang. Kita punyanya banyak. Tapi kalau untuk Ya, Seven coba. Summit, jadi maksudnya gini, kok jadi gue yang nanya? Kalau kan kita nih ini tentang kuis pengetahuan umum atau gimana nih? Tadi enggak. Iya, makanya nih, ini pertanyaannya agak sedikit nih, oke deh. Coba ya buat teman-teman nih yang, coba buat teman-teman yang lagi ikutin diskusi kita, pertanyaannya itu sesuai dengan tema ya. Jadi kita juga menjawabnya bisa lebih enak gitu menjawabnya, nggak lihat kemana-mana gitu. Misalkan pertanyaannya, Bang Yek gimana caranya supaya gue punya barang nih di toko gue, sedangkan toko gue kayak sepi banget ya, itu pertanyaan bagus tuh. Kalau enggak gimana Bang Yek, udah ajarin deh. Pertanyaan lumayan. Ini dari Bondan. Coba kita cari lagi ya, sama yang bertanya. Nih, ada Ada siapa lagi Bondan Bang? 0205. Oke, nih ada yang bertanya lagi nih dari Bondan 0205. Nah, Pertanyaannya betul. itu, jadi bisnis outdoor masih punya peluang nggak selama pandemi dan setelah pandemi bang? Thanks katanya gitu. Gimana bang? Masih banget. Masih. Ya, karena balik lagi kecil atau besarnya, kecil atau besar
balik lagi tergantung ke usaha kitanya gitu. Kedengeran nggak Dok? Iya. Bang, maaf, Kedengeran nggak? ini suaranya putus-putus di sini. Maaf banget, saya putus-putus. Boleh diulang lagi bang? Jadi bisnis outdoor itu masih bisa bertahan atau tidak selama pandemi? Coba bang. Itu masih Hmm. masih banget ya. Jadi udah jelas. Iya kak. Nah, ya jawabannya masih gitu. Jadi balik lagi tergantung di usaha kita gitu. Gimana konsistensi kita dan usaha kita. Kita apalagi ini sih lebih ke apa namanya? Respon kita kondisi gitu. Jadi yang penting kita fokus ya, ya. Ketika ada kondisi seperti A, solusinya cari solusi B, kondisi cari solusinya seperti apa kayak gitu. Oke, berarti untuk bertahan di bisnis outdoor di tengah pandemi ini ya bagaimana usahanya untuk mempertahankan bisnis outdoor itu sendiri ya bang ya? Dan respon kita kan kondisi gitu. Jadi kita merespon untuk respon kita itu tergantung dari cara menyikapi kondisi seperti apa, kayak saat ini kondisi pandemi menyikapinya seperti apa, respon kita seperti apa, itu sih balik lagi ke responsif kita. Oh iya, di sini kita punya giveaway, kita punya hadiah nih buat teman-teman yang mengikuti diskusi kita. Jadi di sini kita punya, boleh ya bang aku promosi ya? Gimana? Iya ya, jadi boleh ya nih, kan kita punya giveaway nih dari Gilatan. Jadi giftnya itu kita ada apa nih? Ada raincoat ya? Ada raincoat. Ada rain cover 30 liter. Lalu ada rain cover juga 40 liter. Nah, Ya. di sini kita punya USD. Ini belakang loh. Nah, ya. Coba. Oke, terus kita punya 2 kaos dari jatuh. Nah, ini dia. Jadi buat teman-teman yang aktif bertanya, buat teman-teman yang aktif pertama sesuai tema, akan mendapatkan salah satu hadiah dari Zlatan yang nanti pemenangnya itu abang yang pilih. Gitu ya. Oke. Buat apa sih buat pemenangnya itu abang yang pilih, siapa aja yang berhak untuk mendapatkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya bang. Ini dari Dwi Fajar lagi nih. Aduh, ini Dwi Fajar kayaknya benar-benar mengikuti diskusi kita nih. Tadi pertanyaan dia kurang nyambung ya soal berapa gunung punyanya Indonesia. Kalau sekarang dia punya pertanyaan, seberapa penting kita melestarikan keindahan alam dalam kurung gunung yang berada di kawasan Indonesia? Coba bang jawab. Penting banget kalau itu sih. Iya, banget. Caranya bang, contoh ya, salah satu, apa contoh salah banyaknya nih bang? Ya, contoh simpelnya ya, apa ya, itu masyarakat ya, boring dari dulu udah gak usah buang sampah sembarangan. Bawa sampah kalian, buang sampah kalian pada tempatnya aja gitu. Kalau misalnya itu udah dilakukan, ya kalau itu dilakukan dan itu insya Allah kok jauh Oke, berarti salah satunya itu adalah membuang sampah, membawa kembali sampah yang kita bawa ke atas gunung ke bawah lagi ya bang ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu tidak berkata-kata yang tidak mengenakan lah di ketika di sana. Betul. Lalu mungkin salah satunya adalah mendaki ketika memang jalur itu sudah dibuka. Ya. Betul, lebih tepatnya gitu. Legal. Iya, di belakangan ini mungkin kita abang mungkin menyaksikan atau pernah melihat bahwa banyak sekali para pendaki yang memang
dia melakukan pendakian, tapi mereka melakukan pendakian secara ilegal karena sebenarnya gunung itu belum dibuka. Ya, betul. Nah, itu kalau kayak gitu tuh boleh diminta pendapatnya tuh Bang gimana? Kalau yang kayak gitu tuh Bang. Mungkin ada hukuman buat pendakinya atau bagaimana gitu? Ya lebih ini sih, gimana ya, kita kalau kayak gitu kan lebih memang kesadaran diri sendiri ya, karena ya kita mungkin cuma bisa menghimbau, agar tidak melakukan itu, tapi balik lagi kesadarannya mereka, karena yang pendakian ilegal mungkin gini, kayak dari tuan rumah, kayak tim pengurus dari gunungnya sendiri mungkinnya kurang belum siap, atau kekurangan personil kah gitu, dengan kondisi apalagi kondisi pandemi kayak gini, ketika ada apa-apa mereka di atas, yang evakuasi mereka siapa, baik lagi sih gitu, lebih ke sayang sayang keselamatan diri sendiri dulu aja deh masing-masing gitu, karena kita berpikir kalau udah resikonya seperti itu ya otomatis kita akan merepotkan banyak orang. Yaitu kecuali kalau mereka mendapat atau menerima resiko ketika mereka pendakian ilegal itu, mereka tanggung sendiri resikonya gitu. Mereka bisa ngurus diri mereka sendiri, silakan, nggak perlu pakai merepotkan orang. Dengeran nggak? Dengeran. Oke, jadi apa namanya, lebih baik menyelamatkan diri sendiri dulu gitu ya Bang. Lebih sadar akan keselamatan diri sendiri dulu sih. Dulu, karena efeknya akan menimbulkan kerugian, merepotkan orang lain. Gitu. Oke, sip. Abang, kalau boleh tahu nih, Zlatan itu punya toko outdoor ada berapa cabang di Indonesia? Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Kita ngomongnya Indonesia. Iya, memang kita di Indonesia sih. Bukan. Kebetulan kita masih ada saat ini untuk toko offline ada 4. 4. Oke, di mana aja tuh Bang? Ada di Pancasila, di Jagakarsa, Cinere, dan Sawangan. Oke. Kalau untuk yang paling besarnya atau pusatnya itu di mana? Untuk paling besarnya, pusatnya ada di Cinere. Di Cinere. Ya. Oke. Oke, coba kita lihat lagi ada yang bertanya lagi atau enggak. Coba nih Bang, kita cari pertanyaan lagi ya. Soalnya nih tadi kan baru ada pertanyaan dari Bang siapa nih? Dari Dwi Fajar. Dari Dwi Fajar sama Bondan. Ada juga tadi kayaknya dari siapa tuh tadi? Coba siapa Bang? Coba Bang. Mungkin dia Bang kelihatan, dia aku nggak kelihatan nih. Coba Bang. Aja nih. Dari siapa? Dari Muhlatif. Muhlatif itu Bang, gimana cara menilai produk outdoor brand kita bisa kompetitif dan survive dengan produk brand terbesar di Indonesia, apalagi kita new product. Oke tuh Bang, gimana tuh Bang? Kita sendiri yang ketika nyiptain sebuah produk kan kita sendiri yang maintenance, pemilihan bahan, mungkin proses produksinya, kita produksi di mana gitu, dengan pemilihan bahan dan material kan kita sendiri ya, jadi kita sendiri yang bisa menentukan barang itu tidak. Dan kalau untuk brand-brand yang sudah ternama gitu ya, mungkin kita sebelumnya harus mempunyai pengetahuan, harus minimal kita bedah dulu. Kayak contoh yang West Cuba tadi, yang banyak produk seperti itu gitu. Cuma kan akhirnya kita pilih bahan material terbaik yang bisa menyaingi brand luar, fungsionalnya seperti apa, dan sudah dites atau sudah diuji belum benar tahanannya seperti itu. Jadi lebih ke kita sendiri, kita yang pilih, kita yang olah, dan kita yang yakin akan produk itu baru kita pakai. Gitu. Berarti yakin kalau produk yang kita buat itu adalah memang produk yang akan dicari atau bermanfaat atau memang dipergunakan banyak oleh orang
terutama di dunia pendakian. Betul. Oke, ini Bang ada lagi nih yang bertanya nih Apa tuh? dari Jafik Ramadan. Nah, dia tanya, saya juga ada bisnis outdoor kecil-kecilan. Dampak selama COVID-19 ini sangat besar menurunnya konsumen untuk menyewa tenda. Nah, Ya. jadi kayaknya nih Bang Jafik ini dia punya bisnis outdoor ya kan. Cuma bisnisnya outdoor itu hanya untuk penyewaan aja tuh Bang. Oh, Jadi dia merasakan bahwa selama pandemi COVID-19 dia merasakan penurunan yang sangat signifikan untuk penyewaan tenda. Nah, ya. kalau di Abang tadi kan omset penurunannya itu sampai hampir 80-90% ya Bang. Ya, betul. Nah, itu cara menyiasatinya selain tadi Abang mengurangi upah dari si masing-masing karyawan, ada cara lain nggak Bang selain itu? Misalkan Selain produksinya itu, diturunkan, kenapa? ya, soalnya korelasi sih agak ini ya, perbedaannya sih agak lumayan ya dengan penyewaan dan juga penyewaan. Mereka itu berharap benar-benar kayak ada aktivitas atau kayak apa, campground atau tempat-tempat wisata emang nggak tutup. Itu yang pengaruh perbedaannya ya. Kalau di kita kan memang penjual, dan yang memang yang kita jual itu bukan alat-alat yang hanya untuk apa, yang ketergantungan dengan kondisi tempat wisata ya, kita bisa digunakan sehari-hari gitu. Jadi mungkin kalau yang permasalahannya terkhusus kayak tadi ya tentang penyewaan ya, lebih alat-alat sewa apakah yang bisa digunakan sehari-hari, kayak contoh kan penyewaannya nggak cuma tenda aja, Iya, nggak cuma banyak tenda peralatan aja. yang lain. Mungkin kayak mereka juga apa, punya kah atau jaketnya kah, kayak gitu kan, jaket juga bisa digunakan sehari-hari, atau jas hujannya Rentu. Jadi apa yang bisa di apa ya, diperdayakan saat ini, lebih. Oke nih, Abang, tadi kan kita udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, sekarang coba Abang pilih siapa yang berhak untuk mendapatkan mana ya? Ini dulu deh, Bang. Yang berhak mendapatkan input 40 apa cover date 40 liter. Coba Abang pilih yang mana, Bang? Dari pertanyaan-pertanyaan Tadi yang tiga tadi. ya, Iya, tadi ya, iya, 3. Coba pilih aja dari yang pertama. Buat yang pertama nanya siapa, Dwi Fajar ya tadi ya. Iya, Dwi Fajar. Berarti siapa yang dapat ini? Dwi Fajar. Ya, Buat siapa Bang? Buat Dwi Fajar ya? udah Iya, ya. Dwi Fajar. Oke Bang ya, deal ya Bang ya. Jadi Fajar boleh deh. buat Abang Dwi Fajar nanti setelah diskusi ini boleh langsung DM ke dpn.com ya, supaya nanti kita bisa kirimkan hadiah ini ke tempat Abang. Oke, sama Bang Dwi. Makasih banyak ya. Selamat Dwi Fajar. Oke nih Bang, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Pertanyaan itu dari Saung Bambon Riverside. Ya. Jadi pertanyaan gini Bang, dapat bantuan dari pemerintah nggak kepada UMKM? Nah, jadi Abang kan sebagai pembisnis outdoor ya kan banyak nih isu-isu yang di luar bahwa pembisnis UMKM itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, entah itu yang berupa dana atau berupa sembako. Selama ini Abang pernah mendapatkan fasilitas itu nggak Bang selama pandemi? Nggak ada. Nggak ada. Isu berita gitu akan ada bantuan tapi secara pribadi gitu kan Ya. bantuan atau nggak memberikan hal itu, kita lebih ke berdikari dulu aja, jadi nggak usah mengharapkan, jadi nggak terlalu berharap dengan bantuan gitu, tapi gimana caranya ya kita fight, kita yang cari sendiri jalannya gitu. Kalau aja kan akhirnya kan menunggu akhirnya kita lemes, mati.
Oh, jadi benar-benar survei diri sendiri dulu, survei sama tim bareng-bareng. Karena kalau untuk berharap bantuan dari pemerintah yang nggak jelas tuh malah yang ada kita malah makin hancur gitu Iya, ya bang. Jadi mendingan usaha sendiri aja ya bang. nggak ada. Betul. Kenyataannya memang nggak ada. Nah, Dan buktikan kepada pemerintah bahwa bisnis UMKM itu memang bisa berdikari dan tentunya bisa apa ya malah bisa membantu teman-teman di sekitar ya gitu daripada menunggu bantuan yang nggak tahu itu benar apa enggak sih gitu kan. ya betul. Oke, boleh dicari lagi nih siapa ya? Oh ini ada pertanyaan lagi nih bang Apa tuh? dari Yang mana? dari Muhammad Latif. Jadi pertanyaan gini, malam Bang Jack, gimana trik pembisnis outdoor buat menjaga omset di masa pandemi ini? Jadi triknya Itu gimana tadi udah menjaga dijawab. omset? Yang mana tuh bang? Udah dijawab ya tadi. Enggak maksudnya. Jawabannya itu sama kayak yang ada untuk pandemi ini, gitu untuk jaga omsetnya. Asal digital marketing. Oke, gimana? Jadi pertanyaan yang ini sudah dijawab tadi ya sama abang, cuma nggak tahu pertanyaan keberapa karena kan banyak banget yang nanya. Jadi mungkin tadi kalau Ya, kurang lebih tuh, kalau secara garis besarnya aja deh bang, itu bagaimana caranya jaga omsetnya tuh bang, biar agak sedikit diingat. iya. Itu untuk ini lagi tuh. Beda pertanyaan. Iya, maksudnya Pak, beda pertanyaan. Tapi untuk menjaga omset, ya. Itu tadi kan gitu kan omset di 3 bulan itu menurun. Ya, jadi omsetnya ya respon. Kenapa kayak contohnya jadi sosial media pun dinaikin, ya pun dinaikin, kita nyarinya dari situ. Kalau untuk di offline-nya, jadi kita nggak bisa mengharapkan customer yang datang aja sih, tapi melalui media itu kita atau langsung datang ke offline. Oke, sih berarti itu jawabannya ya. Nanti kalau biasanya teman-teman yang lain kasih pertanyaan yang sebelumnya belum ada tanya gitu, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya ini agak-agak sama gitu ya bang, yang agak-agak sama gitu. Ini ada pertanyaan Oke, Bang. konyol lagi nih. Konyol Siapa nih. ya? Pertanyaan konyol. Ini di Hacker. Gimana tuh bang? Pertanyaannya aku soalnya belum nemu di sini. Mau nanya dong, kakak yang dari jadi mantu saya nggak? Emang punya anak berapa? Emang punya anak berapa? Aduh, bimbingnya nggak jelas jadi tidak terpikir. Coba abang jadi jawab pertanyaan bang. Nah itu pertanyaannya saya balik tanya, emang punya anak berapa? Aduh, terus taruhlah jawabannya anaknya ada 2 misal gitu bang, terus abang jawab gimana bang? Ada 2. Misal. Cowok apa cewek? Cowok orang itu. Aduh. Aduh. Buat dijawab mereka pertanyaannya yang lebih gokil lagi dong. Oke, ini aja nih bang, kita jawab pertanyaan yang lebih ini aja nih bang, yang lebih beneran ya. Ini pertanyaannya agak serius nih bang. Dari Ria_Answer. Pertanyaannya itu, menurut abang, pemerintah sudah bagaimana penanganan corona dan perannya? Saya pribadi ya? Ya, menurut abang pribadi, bagaimana pemerintah dalam menangani corona saat ini? Ya sebelumnya kan ini pendapat gue pribadi mungkin kesehatan ya. Kesehatan kalau gue pribadi pemerintah sudah cukup apa ya? Saya bilang kurang. Enggak cukup. Hah? Kurang ya?
Ya, tindak lanjutnya kurang gitu. Jadi antisipasi tentang kejadian di lapangnya kurang. Jadi masih ya negara kita masih dengan teori-teorinya mungkin saya nggak mau memperkecil ya, apa ya mengecilkan kinerja-kinerja yang di atas sana gitu kan di sana, tapi ya mereka punya strategi, mereka punya cara, mereka mungkin sudah menguras banyak tenaga dan pikiran mereka juga gitu. Kita juga cukup menghargai, kita menghargai mereka gitu, tapi kalau saya pribadi untuk melihat kurang banget gitu, apa ya, Ada, masih ah. Nah, masih tadi kurang. kan kata masih sekarang, nah, tadi kan kata abang kan masih kurang ya. Bisa nggak kasih masukan sedikit aja buat pemerintah menurut versinya abang? Siapa tahu nih kita didengar sama orang-orang DPR, MPR gitu kan bang. Jadi nanti buat dia masukan, meskipun sedikit aja. Ya kalau pribadi sih lah ya gitu. Negara dari bertahap ya. Nah, pembatasan wilayah, habis itu berlakukannya PSBB, apa ya pun dibuka lagi sekarang dengan tagline yang normal gitu kan. Tapi step by step. Kalau kemarin pas penanganannya, kalau menurut gua sih kalau memang mau presiden harusnya yang kalau enggak ya nggak usah. Gitu. Itu toh kenyataannya kita di lapangan nggak, gua pribadi ngeliat orang-orang peduli kok, kita keluar-keluar aja kok. Jadi ya Luar emang ya. kurang strategi bener, mungkin ya mengeluarkan strategi atau perintah ya jalannya sudah tepat, tapi pelaksanaannya lebih ke pelaksanaannya gitu. Jadi kalau misalnya mau nonton sekalian, buka sekalian gitu. Nggak usah tebang pilih Iya. lah. Tebang pilih. Jadi mesti ada yang benar tadi kata abang, mesti ada yang tebang pilih, dan kayaknya tuh belum merata semuanya dan masih menganggap benteng atau gimana ya. Ya, mungkin kembali ke individu masing-masing ya bang ya, kalau misalkan Betul, emang betul. itu. Jadi uh-uh. jadi kan karena gue ini lah ya. Jadi gue orangnya bagi gue Hmm. gitu, karena selama pandemi ini gue beraktivitas normal kan. Hah? Mungkin gue menemui kendala lapangan kayak misalnya akses jalan atau apa yang sebelumnya kayak gitu. Jalan jadi agak susah, apalagi pas di bulan-bulan April gitu ya. Tapi ya itu, ya, tapi gue beraktivitas secara normal. Dan alhamdulillah sampai gue baik aja. Jadi imun kita, mindset kita sih, kuatin mindset kita, kuatin ini kita. Tapi Iya. kita juga patut menghargai inilah pemerintah Dari, mereka yang iya, kinerja mereka yang sudah memang sudah mungkin sudah apa namanya, benar-benar mencurahkan segalanya gitu untuk menangani corona gitu. Kita ya mungkin ya. ya. Jadi kayak toko kemarin juga berlaku sih kayaknya bulan April kita Oke. menjaga karena nggak semua orang berpikir, kita pun menghargai mereka. Jadi Ya. gue mewajibkan, termasuk gue pun pakai ketika gue di toko, ya gue kunjungi toko gue gitu, menghargai aja. Oke, sip. Ini bang, ada salah satu kata-kata juga nih dari Potret Urban, dia bilang Jelatan outdoor ini terinspirasi dari nama pemain bola ya kak? Oh bener bang? Ada dari situ juga. Ada dari situ juga? Oh gitu. Oke sip. Abang, ini kita mau kasih satu lagi orang yang berhak untuk mendapatkan kaos. Nah, dari yang tadi itu abang mau kasih ke siapa tuh? Ke pertanyaan yang menurut abang pertanyaan yang keren, pertanyaan yang memang sesuai sama tema, terus pertanyaan yang memang bisa kasih inspirasi yang lainnya. Natif, Buat siapa tuh bang? natif, Siapa? natif. Murati.
Murati. Mu Oke, nah Muhammad oh, Latif. Muhammad Latif. Ya, Oke, sip. Gimana tuh? Nah, nanti untuk namanya yang sudah disebut sama Bang Jack untuk memenangkan hadiah ini bisa langsung DM ke aku ya. Nah, oke, sip. Bang Jack, sepertinya untuk diskusi malam ini kita sudah ya Bang ya. oh siap. Ah, Mau ngobrol lebih banyak jadi lagi juga ada. nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya soal bagaimana membangun bisnis outdoor yang baik dan bagaimana strategi-nya, teman-teman bisa hubungi langsung ke Bang J karena kan di beliau itu Boleh. banyak. Nah, boleh Bang ya. Jadi bisa share, bisa bagi pengalaman. Banyak orangnya nggak sibuk nggak pelit sama ilmu kok. Nanti pasti dikasih tahu sama Bang J. Insya Allah. Insya Allah. Bener, insya Allah. Kalau yang nggak tahu pasti gue jawab gitu. Yang gue nggak tahu pasti ya gue bilang nggak tahu. Oke deh kalau gitu terima kasih ya Bang Jack untuk diskusi kita malam ini dan sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi lainnya.